Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 3 pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran 3. Simak penjelasan berikut ini. Perhatikanlah gambar kegiatan di atas. Kegiatan apa saja yang kamu lihat? Apakah tujuan kegiatan tersebut? Bagaimana pengaruh kegiatan tersebut terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat? Bagaimana dengan kegiatan masyarakat yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Mari kita baca bacaan peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Bentuk penghargaan tersebut antara lain ditunjukkan dengan kebiasaan melakukan kegiatan tradisi dalam kehidupannya, mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian. Terdapat tradisi yang terus dijalankan hingga kini. Tidak dimungkiri bahwa ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya dengan berbagai alasan. Akan tetapi, kesadaran masyarakat yang kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. Tempat-tempat wisata adat menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi masyarakat pada saat liburan. Tempat-tempat wisata yang mengusung tema kembali ke masa lalu dan kembali ke alam menjadi salah satu tujuan wisata yang digemari. Pemerintah dan masyarakat adat menetapkan beberapa desa menjadi desa adat yang dikelola dan dilindungi pemerintah untuk mempertahankan nilai budaya masyarakat adat tersebut. Keberadaan desa adat memang beranjak dari keinginan untuk tetap memelihara peninggalan nenek moyang dengan mempertahankan nilai dan kegiatan tradisional. Nilai dan kegiatan tradisi nenek moyang bangsa Indonesia selalu menghargai alam sebagai sumber kehidupan. Terdapat beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara, dilindungi, dan dijaga baik oleh masyarakat setempat maupun oleh pemerintah setempat. Desa adat Bena di Ngada, Nusa Tenggara Timur, Desa adat Sade di Lombok, Desa adat Wairebo, Nusa Tenggara Timur, Desa adat Kampung Naga di Tasikmalaya, Desa adat Trunyan di Bali, Desa adat Pariangan, Tanah Datar di Sumatera Barat merupakan beberapa contoh desa adat yang dipertahankan keberadaan dan keasliannya hingga kini. Ada juga beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan ke masyarakat luas melalui beberapa orang setempat yang peduli untuk mempertahankan nilai budaya dan kegiatan tradisinya. Salah satunya adalah Desa Adat Osing di Kemiren, Banyuwangi yang diperkenalkan ke masyarakat luas melalui seorang ahli kopi setempat. Desa ini dikelola untuk mempertahankan tradisi masyarakat Osing sebagai suku asli masyarakat Banyuwangi. Andrea Hirata juga dikenal melakukan usaha untuk mengangkat dan mempertahankan pusaka tradisi masyarakat Desa Gantong Belitung di Sumatera Selatan. Melalui novelnya yang sangat terkenal, Laskar Pelangi, Andrea memperkenalkan kehidupan masyarakat Melayu yang tinggal di Desa Gantong, tanah kelahirannya. Berdasarkan bacaan di atas, tuliskan hal-hal yang kamu pahami dari setiap paragraf pada bacaan dalam sebuah kalimat. Kalimat-kalimat tersebut akan mewakili isi dari bacaan yang kamu baca. Tuliskan pada tempat yang telah disediakan. Mari kita bahas bersama-sama. Isi paragraf 1. Masyarakat Indonesia selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Isi paragraf 2, ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya. Isi paragraf 3, desa adat memelihara peninggalan nenek moyang. Isi paragraf 4, beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan ke masyarakat luas. Berdasarkan kalimat-kalimat yang mewakili isi bacaan yang telah kamu tulis, buatlah sebuah diagram yang akan menjelaskan pemahamanmu terhadap bacaan di atas. Gunakan diagram berikut untuk membantumu. Mari kita kerjakan bersama-sama. Kita bisa memasukkan judulnya tadi, peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Paragraf pertama, masyarakat Indonesia selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya, mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian. Paragraf kedua, ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya. Namun, kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat.
Paragraf ketiga, desa adat memelihara peninggalan nenek moyang. Terhadap beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara, dilindungi, dan juga baik dan dijaga oleh masyarakat. Paragraf keempat, ada beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli diperkenalkan ke masyarakat luas. Salah satunya adalah desa adat Osing di Kemiren, Banyuwangi. Sekarang, tuliskanlah pemahamanmu tentang isi bacaan yang diperoleh dari media elektronik di atas dalam tulisan satu paragraf. Seperti contoh di bawah ini. Masyarakat Indonesia selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Misalnya kegiatan tradisi peristiwa kelahiran hingga kematian. Ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya. Namun kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. Desa adat memang untuk tempat memelihara peninggalan nenek moyang. Terdapat beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara, dilindungi, dan dijaga baik oleh masyarakat. Beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan ke masyarakat luas. Salah satunya adalah Desa Adat Osing di Kemiren, Banyuwangi. Mari bersama kita baca bacaan perajin batik Osing. Masyarakat Osing yang tinggal di daerah pesisir ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi, telah lama melakukan kegiatan membatik. Kegiatan ini umumnya dilakukan dalam skala industri rumah tangga. Setiap kelompok pembatik bisa memiliki motif sendiri yang menjadi keunikan dari kelompok tersebut. Dengan semakin tingginya minat masyarakat umum terhadap batik, para pelaku industri batik di Banyuwangi pun melakukan banyak terobosan. Salah satunya adalah mengembalikan pemakaian bahan pewarna alami untuk batik mereka. Bahan-bahan yang digunakan adalah berbagai jenis tanaman yang ada di sekitar rumah perajin, seperti daun kerangkong, sejenis kangkung, daun lamtoro, daun mangga, jati, jengkol, kulit kopi, daun ketepeng, putri malu, dan kumis kucing. Untuk semakin memperkaya penggunaan warna alam dan memperbanyak kreasi motif, desainer nasional Merdi Sihombing dilibatkan. Ia diminta oleh pemerintah daerah setempat untuk melatih para perajin batik di Banyuwangi yang mayoritas adalah usaha sangat kecil, usaha kecil dan menengah UMKM. Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas mengatakan, pelatihan yang memadukan antara desainer nasional dan para perajin lokal dilakukan secara berkala dalam rangkaian menuju Banyuwangi Batik Festival (BBF) dan Suwarna Fest yang digelar pada 9 Oktober 2016 lalu. BBF adalah agenda tahunan Banyuwangi untuk mendorong geliat industri batik. Adapun Suwarna Fest adalah ajang untuk kreasi industri tekstil berwarna alam yang digagas oleh Kementerian Perindustrian. Kami terus memadukan usaha para pembatik untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas batiknya. Hal ini akan memberikan pengaruh meningkatnya tingkat ekonomi perajin dan pada pembangunan sosial budaya masyarakat setempat. Dengan batik pewarna alam, para perajin bisa lebih untung karena harga jual batik menjadi lebih tinggi. Apabila bahan pewarnanya mudah sekali didapat di sekitar kediaman para pembatik, jelas Pak Bupati. Salah satu perajin batik Banyuwangi dari Sanggar Sekar Bakung sangat antusias dengan pemakaian pewarna alami ini. Ia dan rekan-rekannya mendapatkan banyak manfaat dari pelatihan ini. Salah satunya adalah ia dapat memanfaatkan bahan alami di sekitarnya untuk menjadikan bahan pewarna alami batiknya. Dengan demikian, ia tetap dapat memelihara lingkungannya karena pewarna yang digunakan sangat ramah lingkungan. Tidak seperti pewarna kimia yang limbahnya dapat merusak lingkungan sekitar. Dari bacaan tadi, kalian bisa mengerjakan secara mandiri pertanyaan berikut ini. Kerjakan di buku tugasmu masing-masing. Berikutnya, dengan memahami bacaan perajin batik Osing, perhatikan bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban orang-orang yang terlibat. Mari kita kerjakan bersama-sama. Pihak yang terlibat, masyarakat Osing, peran menciptakan motif batik Banyuwangi. Hak memperoleh motif batik yang unik. Kewajiban menggunakan bahan pewarna alami untuk batik mereka. Pihak yang terlibat, Merdi Sihombing, peran melatih para perajin batik di Banyuwangi. Hak mendapat penghargaan dan imbal jasa atas pelatihan yang dilakukan. Kewajiban memperbanyak kreasi motif batik Banyuwangi. Pihak terlibat,
Abdullah Azwar Anas, peran mendorong geliat industri batik di Banyuwangi. H. Meningkatkan tingkat ekonomi perajin batik di Banyuwangi. Kewajiban mendukung usaha para pembatik untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas. Pihak yang terlibat, perajin batik Banyuwangi dari Sanggar Sekar Bakung. Peran mengikuti pelatihan. Hak mendapatkan banyak manfaat dari pelatihan. Kewajiban memanfaatkan bahan alami untuk dijadikan bahan pewarna. Selanjutnya, apa yang akan terjadi bila salah satu dari orang-orang yang seharusnya terlibat dalam kegiatan tersebut tidak melakukan peran dan kewajibannya masing-masing? Jelaskan kemungkinan tersebut pada tabel berikut. Pihak yang terlibat masyarakat Osing, jika tidak melakukan tanggung jawabnya, motif batik Banyuwangi tidak akan berkembang dengan baik. Pihak yang terlibat berikutnya, Merdi Sihombing, jika tidak melakukan tanggung jawabnya, maka kreasi motif batik pengrajin batik Banyuwangi tidak akan berkembang. Pihak yang terlibat berikutnya, Abdullah Azwar Anas, jika tidak melakukan tanggung jawabnya, geliat industri batik Banyuwangi akan berkurang. Pihak yang terlibat berikutnya, perajin batik Banyuwangi dari Sanggar Sekar Bakung, jika tidak melakukan tanggung jawabnya, lingkungan tercemar karena penggunaan bahan pewarna kimia. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.